Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini mengenai masalah psikologis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Kepada Rosella, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rosella Lipiana, NPM 2250600100. Perkenalkan, nama saya Liana Bila dengan NPM 2250600104. Perkenalkan, nama saya Nenti Rindiani dengan NPM 2250600111. Kan saya Dika Fajar Nugraha dengan PM 225060113. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Next. Di sini ada bentuk-bentuk masalah psikologis guru. Yang pertama ada stres kerja atau job stress. Stres kerja merupakan reaksi fisik dan emosional yang muncul ketika tuntutan pekerjaan tidak sebanding dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki individu. Guru sering mengalami stres akibat beban kerja yang tinggi, tekanan untuk mencapai target kurikulum, serta interaksi dengan siswa dan orang tua yang menuntut. Yang kedua ada burnout atau kelelahan emosional. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi yang dialami individu akibat tekanan kerja yang berkepanjangan. Guru yang mengalami burnout cenderung merasa lelah secara emosional, kehilangan empati terhadap siswa, dan merasa kurang berhasil dalam pekerjaan. Next. Yang ketiga ada kecemasan dan depresi. Kecemasan dan depresi adalah gangguan mood yang dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan interaksi sosial. Guru dapat mengalami kecemasan akibat tekanan untuk memenuhi standar pendidikan, serta depresi yang dipicu oleh perasaan tidak berdaya atau kurangnya dukungan. Yang keempat ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian pada guru dapat muncul akibat stres yang berkepanjangan, konflik dalam lingkungan kerja, dan kurangnya dukungan dari pimpinan. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan guru dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa secara efektif. Next. Yang kelima ada post traumatic stress disorder. PTSD pada guru dapat terjadi akibat pengalaman traumatis seperti kekerasan di sekolah atau tekanan selama pembelajaran daring. Gejala PTSD meliputi kilas balik, mimpi buruk, dan reaksi emosional yang intens terhadap situasi yang mengingatkan pada trauma. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rosella. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai penyebab timbulnya masalah psikologis pada guru. Masalah psikologis yang dialami oleh guru tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sini ada beberapa penyebab utama masalah psikologis pada guru menurut Lumban Gaul 2021. Yang pertama, perilaku buruk siswa. Perilaku buruk seperti keterlambatan, ketidakhadiran, berbicara di luar giliran, dan kekerasan verbal dapat menambahkan tekanan bagi guru yang sudah memiliki tanggung jawab. Perilaku siswa yang tidak disiplin adalah faktor yang utama penyebab stres bagi guru, yang dapat berujung pada ketidakmampuan mereka dalam menjaga ketertiban kelas dan fokus pada mengajar pada materi ajar. Stres yang dihasilkan dapat mengganggu keseimbangan emosional pada produktivitas guru dalam proses. Yang kedua, ada kepemimpinan kepala sekolah yang tidak mendukung. Kepemimpinan kepala sekolah yang kurang mendukung dapat memperburuk kondisi psikologis guru. Kepala sekolah yang tidak mampu memberikan dukungan administratif atau emosional kepada guru akan menyebabkan guru merasa terisolasi dan kurang dihargai.
Guru yang merasa tidak didukung oleh pimpinan sekolah seringkali akan kehilangan rasa percaya diri dalam menjalankan tugas mengajar mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran mereka dan hubungan sosial di sekolah. Hal ini juga memperburuk kesehatan mental guru yang pada gilirannya mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan. Yang ketiga, eh, kurangnya dukungan rekan kerja. Dukungan dari sesama guru dan rekan kerja lainnya sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan guru. Selanjutnya, yang keempat, beban kerja yang tinggi. Guru tidak hanya harus mengajar, tetapi juga terlibat dalam banyak tugas administratif, seperti menyiapkan materi ajar, mengoreksi pekerjaan siswa, menyusun laporan, dan menghadiri rapat. Yang kelima, ada kompensasi yang tidak memadai. Salah satu penyebab utama stres pada guru adalah kompensasi yang tidak memadai, terutama gaji yang dianggap tidak sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Gaji yang rendah dapat mengurangi motivasi guru dan menyebabkan ketidakpuasan terhadap profesi mereka. Hal ini menjadi masalah yang semakin besar jika guru harus mengeluarkan banyak biaya tambahan untuk keperluan pembelajaran dan administrasi. Yang keenam, ada kondisi kerja yang kurang baik. Kondisi fisik tempat kerja yang buruk seperti ruang kelas yang tidak nyaman, kualitas fasilitas yang tidak memadai, serta peralatan yang rusak dapat meningkatkan stres pada guru. Ketidaknyamanan ini mengurangi kualitas pembelajaran dan memperburuk kondisi mental guru yang sudah tertekan. Ketika guru merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengajar, maka mereka akan semakin merasa terabaikan dan tidak dihargai. Yang ketujuh, ada perubahan kebijakan pendidikan yang mendadak. Guru seringkali terpaksa menghadapi perubahan kebijakan pendidikan yang mendadak dan tidak terencana. Perubahan ini bisa berkaitan dengan kurikulum, sistem evaluasi, atau kebijakan administratif lainnya. Ketidakpastian yang dihadapi oleh guru dalam menghadapi perubahan tersebut dapat menyebabkan stres dan kebingungannya. Selain itu, jika perubahan kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan pelatihan atau sosialisasi yang cukup, maka guru akan merasa kesulitan untuk beradaptasi. Selanjutnya ada dampak terhadap kinerja dan profesionalitas guru. Profesionalisme menjadi elemen motivasi dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja. Adapun beberapa dampak masalah psikologis guru terhadap kinerja dan profesionalismenya, yaitu yang pertama ada penurunan kualitas pengajaran. Guru yang mengalami tekanan mental cenderung mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, dan menjelaskan materi secara optimal. Mereka bisa kehilangan semangat, menjadi mudah lelah, atau kurang antusias saat mengajar. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang efektif, dan siswa mengalami penurunan motivasi belajar. Yang kedua, menurunnya disiplin dan komitmen kerja. Guru yang mengalami gangguan psikologis cenderung menunjukkan penurunan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab profesional. Mereka bisa sering datang terlambat atau tidak menyelesaikan tugas administratif dengan baik. Hal ini mencerminkan menurunnya etika dan profesionalitas dalam bekerja. Yang ketiga, kesulitan mengelola hubungan sosial di sekolah. Masalah psikologis juga berdampak pada hubungan interpersonal guru dengan siswa, rekan sejawat, dan pimpinan sekolah. Guru yang mengalami tekanan batin sering menjadi mudah tersinggung, menarik diri, atau kurang bersikap kooperatif. Hal ini bisa mengganggu iklim kerja dan budaya kolaboratif di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Alia. Di sini saya akan melanjutkan dampak terhadap kinerja dan profesionalitas guru. Yang keempat ini adanya menurunnya kemampuan mengambil keputusan profesional. Nah, maksudnya di sini tuh guru yang mengalami stres atau kecemasan berat cenderung memiliki kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, termasuk dalam menghadapi perilaku siswa atau dalam penilaian belajar.
Nah, keputusan yang emosional atau terburu-buru dapat merugikan proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Nah, untuk yang terakhir, adanya resiko meninggalkan profesi. Nah, masalah psikologis yang tidak tertangani dapat menyebabkan guru mengalami demotivasi hingga akhirnya memutuskan keluar dari profesinya. Tingginya tingkat pergantian guru di beberapa wilayah bisa dikaitkan dengan tekanan psikologis yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Selanjutnya, next. Nah, di balik dari dampak tersebut, pastinya ada solusi ataupun upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis ya. Yang pertama ini adanya pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental. Nah, pelatihan yang berbasis pada pendekatan mindfulness seperti meditasi, latihan pernapasan, atau yoga dapat membantu guru menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Program seperti ini dapat diterapkan secara berkala, misalnya 1 kali sebulan, dengan pelatihan yang berfokus pada cara-cara untuk merespon situasi yang menekan dengan lebih tenang dan terkendali. Selanjutnya, nah, untuk yang kedua, adanya penyediaan layanan konseling dan psikologis. Penyediaan layanan konseling merupakan salah satu solusi yang dapat diperlukan untuk mengatasi masalah psikologis guru. Nah, konseling juga bisa dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Terapi berbasis kelompok dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk berbagi pengalaman dan saling memberikan dukungan emosional. Nah, sedangkan konseling individu memungkinkan guru untuk mengatasi permasalahan pribadi mereka dengan pendekatan yang lebih spesifik. Contohnya itu seperti terapi perilaku kognitif juga dapat membantu guru mengatasi perasaan cemas, depresi, dan juga stres yang berlarut-larut. Selanjutnya, nah yang ketiga, pengurangan beban kerja dan beban administratif. Nah, salah satu penyebab utama masalah psikologis pada guru adalah beban kerja yang berlebihan. Baik itu dalam bentuk tugas mengajar yang banyak maupun tugas administratif yang menumpuk. Nah, untuk mengatasi hal ini, sekolah dapat mengambil langkah-langkah seperti mengurangi tugas administratif yang tidak relevan dengan proses pengajaran. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dapat membantu mengotomatisasi penilaian dan administrasi yang mengurangi waktu yang dihabiskan oleh guru untuk menyusun laporan atau menghitung nilai. Nah, pengurangan beban kerja ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberi guru lebih banyak waktu untuk merencanakan pengajaran yang lebih kreatif dan berkualitas. Nah, sekolah juga dapat mempertimbangkan untuk menambah staf pendukung atau asisten guru yang dapat membantu dengan tugas-tugas administratif. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada peningkatan dukungan sosial dan kolaboratif. Dukungan sosial di tempat kerja sangat penting untuk kesejahteraan psikologis guru. Guru yang merasa memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja dan pimpinan sekolah lebih cenderung untuk merasa nyaman dan mampu mengatasi tantangan yang ada. Dengan menciptakan tim kerja yang saling mendukung dan mengadakan pertemuan reguler untuk berbagi pengalaman dan membangun budaya kerjasama yang positif antar guru, dukungan dari rekan kerja dapat mengurangi rasa terisolasi dan meningkatkan motivasi bagi guru. Next. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan guru. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan psikologis guru. Salah satunya kebijakan yang perlu diperhatikan adalah pemberian gaji yang cukup bagi guru. Next, yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang kondusif dapat membantu guru untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh stres.
Lingkungan yang positif tidak hanya terkait dengan fasilitas fisik yang baik, tetapi juga budaya kerjasama yang mendukung. Dan membangun suasana sekolah yang nyaman juga sangatlah urgent untuk bagi guru. Next. Yang ketujuh ada pengembangan profesional berkelanjutan. Pengembangan profesional guru tidak hanya tentang peningkatan keterampilan pengajar, tapi tetapi juga tentang menjaga kesejahteraan mental dan emosional, memberikan kesempatan bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, atau program bersertifikat. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mengajar, tapi juga memberikan rasa kepercayaan diri dan kepuasan dalam berkarir. Nah, mungkin sekian saya kembalikan pada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dika. Berakhir sudah presentasi kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.